Kasus dugaan penganiayaan di perusahaan animasi Jakarta Pusat masih terus diusut oleh pihak kepolisian. Korban berinisial CS 27 tahun melaporkan dugaan eksploitasi dan kekerasan yang dialaminya ke Kepolisian Resor Polres Jakarta Pusat. Dari laporan tersebut diketahui tempat kejadian perkara berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Korban mengaku mendapatkan kekerasan dari atasannya yang berinisial C, 43 tahun. Selain memeriksa keterangan dari korban, penyidik juga telah meminta keterangan dari saksi lain. Dari keterangan yang didapat, sang atasan diketahui kerap melakukan tindakan kekerasan sejak 2022 lalu. Berdasarkan keterangan saksi dan korban, polisi saat ini masih memburu bos perusahaan animasi warga negara Hong Kong itu. Terduga pelaku diduga masih berada di Indonesia dan terancam pasal 78 dan 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan ancaman 12 bulan penjara. Yang mana diketahui identitas korban inisial CS, yang mana mulai dari kemarin sudah dilakukan pemeriksaan dan hari ini dilakukan pemeriksaan tambahan, dan juga satu orang saksi ex karyawati pada perusahaan Brandoville Studio. Berdasarkan keterangan dari korban CS, terjadinya kasus kekerasan yang dialami oleh korban CS itu sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2024. Tempat kejadian yaitu di Brandoville Studio, Jalan Sumeneb nomor 23, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Selain kekerasan, korban juga mengalami kerja lembur yang melewati batas waktu, dan juga tidak dapatnya hak korban untuk melaksanakan cuti hari kebesaran keagamaan, sehingga korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sehingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. Untuk status perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Selanjutnya tim khusus akan melakukan pemeriksaan terhadap ex karyawati dan karyawan perusahaan Brandoville Studio. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Kekerasannya berupa apa aja yang dialami korban? Tindakan kekerasan berdasarkan keterangan dari korban, hasil dari pemeriksaan itu korban mengalami kekerasan, yaitu penamparan terhadap korban di pipi, kemudian pengancaman, dan juga kekerasan verbal, kekerasan psikis. Dan terkait dengan hak-hak yang tidak didapatkan, yaitu hak cuti, kemudian hak kerja lembur yang melewati batas, yang keterangan korban tidak dibayarkan. Bang, ini kan ini bos sendiri WNA atau WNI? Hasil penyelidikan sementara, pelaku inisial KCL WNA Hong Kong, yang saat ini kami masih cari keberadaannya untuk kami lakukan pemeriksaan. Koordinasi dengan pihak imigrasi? Ya, tim khusus akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja RI dan juga pihak imigrasi Jakarta Pusat. Kalau karyawannya ada berapa total di sana? Berdasarkan keterangan dari korban, karyawan dan karyawati PT Brandoville Studio itu ada lebih kurang 230-an. Nah, yang mengalami tindakan serupa korban aja atau banyak lagi? Sampai saat ini korban masih satu orang, namun kami masih dalami proses pemeriksaan terhadap karyawati dan karyawan lainnya. Mana tahu ada korban-korban lain.
Kalau keberadaan pelaku bang sementara ini mah diduga masih di Indonesia atau di mana? Ya ini nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Mohon waktunya teman-teman. Saksinya untuk saksi saat ini yang udah diperiksa ada berapa? Saksi yang saat ini yang sudah diperiksa yaitu 1 orang. Harusnya jadwal ini 3 orang, namun yang hadir 1 orang, yang 2 lagi ditunda sampai besok karena ada kegiatan lainnya. Yang terkait dengan laporan yang dilaporkan oleh CS di Polres Jakarta Pusat itu terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bukan penganiayaan berarti apa? Iya, kalau untuk kekerasannya itu sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Yang terkait dengan laporan polisi di Polres Jakarta Pusat yaitu terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 78 dan pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Aparat kepolisian telah berkoordinasi dengan Imigrasi Jakarta Pusat untuk melacak keberadaan pelaku.